Halo, perkenalkan nama saya Imade Pranata Kusuma, nomor NIM 20230105000072. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian sejarah olahraga. Apa itu olahraga? Pengertian olahraga secara umum adalah aktivitas untuk melatih tubuh seseorang, tidak hanya secara jasmani, tetapi juga secara rohani. Olahraga dapat dilakukan secara individu atau bersama-sama sebagai tim. Ada banyak jenis-jenis olahraga di dunia. Beberapa olahraga terpopuler di dunia seperti sepak bola, basket, voli, atau tenis lapangan tentu sudah dikenal luas. Ada juga macam-macam olahraga air seperti renang, polo air, dan surfing, serta olahraga atletik seperti lari, lompat jauh, dan lempar lembing. Sejarah olahraga di dunia dimulai pada masa prasejarah. Olahraga sudah dikenal sejak zaman prasejarah, meski aktivitasnya mungkin berbeda dengan olahraga yang berkembang pada saat ini. Pada zaman dahulu, olahraga hanya dijadikan sebagai cara bertahan hidup terhadap kerasnya lingkungan, baik perubahan cuaca, angin, badai, maupun serangan hewan-hewan buas. Saya akan melanjutkan ke zaman Yunani kuno. Banyaknya cabang olahraga sudah ada sejak zaman kerajaan Yunani kuno, seperti gulat, lari, tinju, lempar lembing, dan lempar cakram, dan balap kereta kuda adalah olahraga yang umum. Ini menunjukkan bahwa kebudayaan militer Yunani berpengaruh pada perkembangan olahraga mereka. Pertandingan Olimpiade diadakan setiap 4 tahun sekali di Yunani. Pertandingan tidaklah diadakan hanya sebagai event olahraga saja, tetapi juga sebagai perayaan untuk kemegahan individu, kebudayaan, dan macam-macam kesenian, dan juga tempat untuk menunjukkan inovasi di bidang arsitektur dan patung. Pada dasarnya, event ini adalah waktu untuk bersyukur dan menyembah para dewa-dewa kepercayaan Yunani. Nama event ini diambil dari Gunung Olympus, tempat suci yang dianggap tempat hidupnya para dewa. Gencatan senjata. Saya akan melanjutkan materi tentang sejarah olahraga dan pendidikan jasmani Mesir kuno. Sudah ada kebudayaan pada tahun 5000 sebelum Masehi dan mencapai masa puncak jayanya. Mesir dipengaruhi oleh negara-negara di sekitarnya, baik di Afrika, Asia, maupun Eropa, dalam hal ilmu pengetahuan dan olahraga. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang sejarah olahraga Cina prasejarah. Olahraga di Cina diperkirakan sudah ada sejak tahun 2500 sebelum Masehi. Olahraga pertama kali ada di Cina diperuntukkan bagi para kaum militer, para prajurit
berperang pada saat itu harus memiliki keahlian mengendarai kuda, memanah, berenang, bahkan berjalan sangat jauh untuk menuju tempat peperangan. Sekarang saya akan melanjutkan materi tentang Socrates. Socrates hidup pada masa perkembangan pemikiran sofisme. Kemampuannya dalam menggunakan metode dialog membuatnya memperoleh simpati dari para pemuda. Sementara itu, Socrates dimusuhi oleh para penganut kepercayaan dewa dan Tuhan karena dianggap merusak moral para pemuda dan menolak keberadaan dewa atau Tuhan yang diakui oleh negaranya. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang zaman kegelapan. Zaman kegelapan merupakan sebuah zaman antara runtuhnya kekaisaran Romawi dan Renaissance atau munculnya kembali peradaban lama pada abad 400 sampai 900 Masehi. Di saat zaman kegelapan, segala keputusan pemerintah dan hukum negara tidak diambil berdasarkan demokrasi di parlemen seperti ketika zaman kekaisaran Romawi. Keputusan tersebut diambil oleh majelis dewan gereja. Tidak setiap individu berhak berpendapat karena pada zaman itu yang berhak mengeluarkan pendapat keputusan adalah para ahli agama Katolik. Saya akan melanjutkan materi tentang Renaissance. Renaissance adalah kurun waktu dari abad ke-14 sampai abad ke-17 Masehi dalam sejarah Eropa. Kurun waktu ini merupakan masa peralihan dari abad pertengahan akhir ke zaman modern. Renaissance mulai seusai krisis abad pertengahan akhir dan berkaitan dengan perubahan sosial besar-besaran. Menurut para pendukung abad pembaharuan panjang, abad pembaharuan adalah kurun waktu dari abad ke-14 sampai abad ke-17 Masehi. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang zaman modern. Masa modern ditandai dengan perkembangan pesat di bidang ilmu pengetahuan, politik, dan teknologi. Dari akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, seni modern, politik, iptek, dan budaya tak hanya mendominasi Eropa Barat dan Amerika Utara, tetapi juga hampir setiap jengkal daerah di dunia, termasuk berbagai macam pemikiran yang pro maupun yang kontra terhadap dunia Barat. Sekian video dari saya tentang sejarah perkembangan olahraga. Saya tutup dengan terima kasih.